بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي رفع بالعلم أناسا ووضع بالجهل آخرين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengangkat derajat sebagian manusia karena ilmu dan merendahkan sebagian manusia dengan kebodohan. جعل العلماء ورثة الأنبياء. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi. فالعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم والأخلاق. Para nabi itu tidaklah meninggalkan bagi kita warisan berupa harta, berupa uang dinar, dirham, melainkan para nabi meninggalkan kepada kita ilmu dan akhlak. أعز العلماء في الدنيا ورفع قدرهم في الآخرة. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama di dunia dan di akhirat. ووصفهم بأنهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mensifati para ulama sebagai hamba-hamba yang benar-benar takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لأجل ذلك كان العلم له آداب وأخلاق ولا يكون العالم عالما إلا بهذه الآداب والأخلاق. Oleh karena itu, ilmu itu memiliki adab-adabnya. Kita memiliki akhlak khusus kepada ilmu. Tidaklah seseorang itu menjadi alim kecuali dengan ilmu dan adab. فإذا كان هذا العالم قد تعلم علوما كثيرة ونال شهادات كثيرة ولكنه لا يتصف بالأخلاق وبالآداب فلا ينفعه علمه في الدنيا ولا في الآخرة. Kalau seandainya ada seorang alim yang dimaksudkan dengan seorang alim itu seorang yang berilmu. Kalau seandainya ada seorang alim yang mana dia itu belajar banyak sekali disiplin ilmu dan di saat yang sama dia memiliki rentetan gelar yang panjang, tetapi dia tidaklah berakhlak, tidak memiliki adab, maka sesungguhnya ilmunya tidaklah membawa manfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di salah satu hadisnya bahwasannya dunia dan isinya itu terlaknat semuanya kecuali mereka yang berzikir kepada Allah, para guru dan para belajar. فإذا تعلم الإنسان العلم فيجب عليه أن يطبق هذا العلم لأن العلم يهتف بالعمل. فإذا تعلم الإنسان العلم وعمل به وإلا ارتحل عنه ذلك العلم إذا لم يعمل به. Oleh karena itu, seseorang itu ketika dia belajar suatu ilmu hendaknya dia tanamkan bahwa ilmu ini wajib untuk dia amalkan kelak. Karena ilmu itu dipelajari tujuannya agar bisa diamalkan. Ilmu ketika dia itu dipelajari namun dia tidak diamalkan maka tidak ada manfaatnya, dia akan pergi sia-sia. وأول طريقة من طرائق تعلم هذا العلم أي علم كان الاستماع والإصغاء والإنصات. Dan ilmu itu memiliki banyak sekali jalan untuk mendapatkannya. Paling utamanya pertama adalah mendengarkan dengan baik-baik, mendengarkan dengan seksama dan tenang. فكيف تريد أن تتعلم العلم وأنت حينما يلقي عليك الأستاذ العلم لا تصغي ولا تستمع ولا تنتبه فلن تكون عالما ولا حتى متعلما. Bagaimana mungkin seseorang itu untuk menjadi seorang yang berilmu, seorang yang alim, ketika seorang guru berada di hadapannya menjelaskan suatu permasalahan, tetapi dia sama sekali tidaklah menghiraukannya, tidak didengarkan begitu saja. ولهذا يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فجعل من أول التأثر بالقرآن الاستماع والإنصات والإصغاء. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang maknanya ketika dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama agar kalian itu menjadi orang-orang yang selamat, beruntung dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan
mendengarkan dengan seksama itu sebagai syarat awal dalam memberikan pengaruh. ولهذا أنت عندما تتتبع آيات القرآن تجد أن أول ما يذكر الله عز وجل في كتابه السمع أولا ثم البصر ثانيا وذلك لأهمية السمع في تلقي العلم والعلوم. Bahkan kalau seandainya kalian itu melakukan penelitian, kalian cek satu persatu daripada ayat Al-Quran, maka akan kalian dapati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendahulukan penyebutan pendengaran sebelum menyebutkan penglihatan dan lisan. Apa tujuannya? Karena Allah ingin menegaskan bahwasannya pendengaran itu dia lebih penting daripada yang lain. Lebih penting daripada yang lain. فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبدأ بالسمع أولا وذلك لأهميته في تلقي العلم والمعرفة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, ini semua ada tanggung jawabnya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mendahulukan kalimat as-sama yang artinya pendengaran. ثم يقول تعالى في آية أخرى أسمع بهم وأبصر فبدأ بالسمع أولا لأهميته ثم بالإبصار ثانيا أسمع بهم وأبصر. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, perdengarkan kepada mereka dan tampakkan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi menyebutkan pendengaran terlebih dahulu sebelum menyebutkan yang lain. ثم إن الله عز وجل حينما أوحى إلى موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون ماذا قال تعالى له إنني معكما أسمع وأرى فبدأ بالسمع أولا قبل الإبصار. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam menuju kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kalian, sesungguhnya aku bersama kalian berdua dan mendengarkan kalian. فبدأ في كل هذه الآيات بالسمع لأنك إذا كنت مصغيا مستمعا منتبها قلبك هنا وروحك هنا نلت الخير الكثير في الدنيا والآخرة. Oleh karena itu, setelah kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendahulukan penyebutan pendengaran daripada yang lain, hendaknya kalian itu senantiasa juga mengutamakan pendengaran, agar kalian itu hadir di sini secara jasadnya, ruhnya juga ada di sini, fokusnya juga ada di sini. فالأستاذ الذي يجلس أن تجلس معه في حلقة علمية واحدة أو في فصل دراسي واحد ماذا يريد منك؟ Kalau seandainya sekarang kalian itu bertemu dengan seorang guru, baik di forum ilmiah ataupun di kelas, sebetulnya apa yang diharapkan oleh guru itu kepada kalian? هو في الأصل لا يريد جسمك بل يريد عقلك وفكرك وانتباهك. Sesungguhnya seorang guru itu tidak hanya menginginkan jasad kalian yang hadir saja, tetapi guru itu menginginkan perhatian kalian, fokus kalian, dan pendengaran kalian. ربما أنت تكون هنا جسما ولكن عقلك خارج هذه المدرسة وفكرك خارج هذه المدرسة فلن تستطيع أن تتعلم حتى وإن كنت أذكى واحد في العالم لكنك لست مصغيا ولا منتبها تفكر في أمر خارج عن الدراسة فلا تستطيع أن تفهم أي شيء وإن كنت طالبا ذكيا. Oleh karena itu bisa jadi saja sekarang kalian ini duduk di sini atau duduk di hadapan guru kalian, badannya hadir di hadapan seorang guru, tetapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya tidak fokus kepada pembelajaran, di luar urusan sekolah. Meskipun kalian itu tergolong daripada orang yang paling cerdas di dunia sekalipun, kalau seandainya cara belajarnya seperti ini, kalian tidak akan sukses dalam belajar. السؤال الذي يجب على كل واحد منكم أن يضعه لنفسه لماذا نحن نتعلم ولماذا نحن جئنا إلى هذه المدرسة أصلا. Pertanyaan mendasar yang seharusnya kalian pertanyakan kepada diri kalian masing-masing adalah, sebetulnya apa tujuan saya itu datang kepada sekolahan ini? Apa tujuan saya untuk belajar? هل نحن جئنا إلى المدرسة هنا لكي نضحك؟ Apakah kita itu berangkat menuju sekolah untuk tertawa-tawa? هل نحن جئنا إلى المدرسة هنا لكي نلعب؟ Apakah kita datang kepada sekolah untuk bermain-main?
هل نحن جئنا إلى المدرسة هنا لكي نأكل؟ Apakah kita berangkat ke sekolah itu tujuannya untuk makan? هل نحن جئنا إلى المدرسة هنا لكي يضرب بعضنا بعضا؟ لكي يضرب بعضنا بعضا؟ Apakah tujuan kita itu berangkat ke sekolah adalah untuk saling menonjok satu sama lain? نحن جئنا إلى المدرسة هنا لأمرين مهمين. Kita itu berangkat menuju pada sekolah untuk dua poin penting. لكي نتعلم أولا ولكي نتأدب بالأخلاق ثانيا. Yang pertama adalah agar kita itu belajar, yang kedua adalah kita beradab. لا شيء ثالث غير هذا. العلم والأدب هو الذي أتى بك إلى هذه المدرسة. Tidak ada lagi tujuan untuk yang menjadi alasan bagi kalian untuk pergi kepada sekolah kecuali dua hal ini saja, ilmu dan adab. Untuk berilmu dan beradab. لهذا يجب عليك أن تتعلم العلم لأجل الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu wajib bagi kalian semua untuk memaksudkan daripada tujuan belajar kalian itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. يجب عليك أن يكون علمك عبادة وليس عادة. Jadikanlah ilmu yang kalian pelajari itu, proses belajar ini bagian daripada ibadah, bukan hanya sekedar kebiasaan. يكون لديك النية الصالحة وأنت تأتي إلى هذه المدرسة. Dan kalian tanamkan niat yang baik ketika kalian menuju kepada sekolahan ini. حينما تخرج من بيتك وأنت تأتي إلى هنا يجب عليك في كل خطوة تخطوها أن تجعلها لله سبحانه وتعالى. Ketika kalian itu berangkat daripada rumah menuju kepada sekolahan, jadikan daripada setiap langkah kalian menuju sekolahan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. فإذا كنت بهذا الفكر وبهذه المثابة فتح الله عليك فتوحا عظيما. Kalau seandainya kalian telah menjalankan poin-poin ini, kalian berjalan sesuai dengan arahan ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu pemahaman untuk kalian semua. وازداد فهمك للعلم. Dan insya Allah pemahaman kalian kepada ilmu pun juga bertambah. وازداد حفظك للآيات والأحاديث والسور. Dan insya Allah hafalan kalian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat akan bertambah juga. أما إذا أتيت إلى هذه المدرسة أيها الطالب، أما إذا أتيت إلى هذه المدرسة أيها الطالب وهمك ليس العلم، همك ليس الدراسة، همك ليس الأخلاق، فإن عمرك يمضي هباء منثورا ويضيع عليك وقتك وحياتك وتصير إنسانا ضائعا في هذه الحياة. Kalau seandainya tujuan kalian menuju kepada sekolahan ini tidak untuk ilmu, keinginan kalian itu tidak ditujukan untuk belajar ilmu dan adab, maka berangkatnya kalian kepada sekolah ini bagaikan debu yang ditiup bertebangan. Dia sia-sia begitu saja. الآن حينما أتكلم هل كلكم آذان صاغية معي أم أن بعضكم يتكلم مع بعض؟ Oke, sekarang pertanyaan ditujukan kepada kalian di sini. Ketika saya sedang berbicara kepada kalian, sesungguhnya apakah pendengaran kalian itu tertuju kepada saya atau kalian justru satu sama lain saling berbicara? إذا أنت في هذه الحالة إذا كان غيرك يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم فلن تستفيد من أي شيء يقال لك. Kalau seandainya kalian itu tetap seperti berbicara kepada satu sama lain, tidak fokus kepada apa yang disampaikan, maka kalian tidak akan mendapatkan faedah apapun daripada yang disampaikan. هذا يجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا متى أكون طالب علم ناجح. Wajib bagi kalian untuk bertanya kepada diri kalian sendiri, kapan saya itu bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses? متى أكون طالب علم ناجح أو طالبة علم ناجحة أيضا. Kapan saya itu bisa menjadi seorang penuntut ilmu laki-laki yang sukses dan penuntut ilmu perempuan yang sukses juga. النجاح ليس ينحصر فقط في أنك تحرز درجات في المادة العلمية درجات راقية فقط، إنما النجاح رحلة حياة مستمرة إلى ما شاء الله. Kesuksesan dalam proses pembelajaran itu tidaklah terbatas dalam perolehan nilai saja, tidaklah dalam keunggulan kalian dalam nilai pelajaran tertentu. Kesuksesan itu adalah suatu makna yang kalian bawa di dalam sepanjang petualangan hidup kalian. النجاح رحلة عطاء وكفاح. النجاح رحلة في الحياة عطاء وكفاح وجد واجتهاد. Suatu kesuksesan adalah suatu petualangan hidup. Perlu adanya pemberian
dan perjuangan untuk menghasilkannya, mendapatkannya. إذا أردت أن تكون طالب علم ناجح عليك أولا وقبل كل شيء أن تتقي الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قرن العلم بالتقوى فقال واتقوا الله ويعلمكم الله. Kunci pertama, kalau kalian itu ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses, baik yang laki-laki ataupun perempuan, adalah niatkan belajar ilmu ini atau jadilah kalian itu daripada orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan menyandingkan antara takwa dengan ilmu. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan membukakan kepada kalian pintu pemahaman. هذا أنتم أغلبكم الآن في هذه القاعة أولاد صغار شباب لا زلتم أولادا صغارا لا بد عليكم أن تنشئوا أنفسكم على الأخلاق الإسلامية الفاضلة. Kalian semua ini yang ada di ruangan ini rata-rata adalah atau bahkan semuanya bagian daripada anak-anak muda, masih muda. Selama kalian ini daripada anak muda, maka tumbuhkanlah, hiduplah kalian itu di dalam lingkungan yang penuh dengan adab-adab yang baik. لا بد أن تعودوا أنفسكم على الصدق ما دمتم صغارا. Biasakan sejak kecil saat ini kalian untuk senantiasa berbicara dengan jujur. وتعودوا أنفسكم على قول الحق ما دمتم في هذا السن. Biasakan sejak sekarang agar kalian itu berbicara yang baik-baik saja. ولا بد عليكم أن تنشئوا أنفسكم على محبة الله ورسوله ومحبة الصالحين. Dan kalian tumbuhkan di dalam diri kalian rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang soleh. واحذروا من الشهوات التي تحيط بكم. Hati-hati, hindari daripada hal-hal hawa nafsu yang sedang meliputi kalian. واحذروا من الفتن التي تحيط بكم. Hati-hati, waspada daripada fitnah-fitnah yang sedang meliputi kalian. واحذروا من فتنة الجوال وشاشة التلفاز. Hati-hati dengan fitnahnya HP dan layar TV. هذا الجوال الذي لا يجعلك تركز في صلاتك ولا يجعلك تركز في علمك ولا يجعلك تركز في استماعك وإنصاتك أمام الأستاذ. HP itu dia membawa pengaruh, diantaranya adalah mengganggu konsentrasi kalian dalam melaksanakan ibadah sholat, mengganggu konsentrasi kalian di dalam proses belajar, dan mengganggu proses fokus kalian di saat mendengarkan penjelasan seorang guru. فمن أبرز الكوارث والأخطار المحدقة بالشاب المسلم في هذا الزمن عدم استخدام للجوال فيما يرضي الله ورسوله. أبرز المصائب والكوارث الأخلاقية في هذا الزمن هو عدم استخدام الشاب المسلم الجوال فيما يرضي الله ورسوله. من المصائب والكوارث تجد أن هذا الجوال يستخدم فيما يغضب الله. Saat ini termasuk daripada hal yang paling bisa digolongkan musibah oleh kita semua adalah yang menimpa anak-anak muda muslim adalah ketika mereka itu tidaklah menggunakan HP-nya kepada jalan yang diridhai Allah. Mereka menggunakan HP di jalan yang justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. من هنا عليك أيها الطالب أن تعرف أن اللحظات التي تقضيها في هذه الدنيا إما حجة لك وإما حجة عليك. Perlu kalian fahami dengan baik bahwasannya setiap detik yang berlalu di dalam kehidupan kalian, setiap daripada waktu di dalam keseharian kalian ini nanti di akhirat antara dia menjadi pembela kalian atau justru menjadi tanggung jawab yang berat di akhirat. كل شيء في هذه الحياة يمكن أن يعوض ويستعاد مرة أخرى إلا الساعة والزمن لا يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الحياة. Di dunia ini semua hal dia itu bisa ketika hilang untuk dikembalikan lagi, kecuali waktu, kecuali zaman. Detik yang telah lewat tidak akan bisa kembali. فالساعة التي قد مرت في يومك يستحيل أن تعود مرة أخرى. واليوم الذي قد مر من حياتك في أسبوعك يستحيل أن يعود مرة أخرى. والأسبوع الذي قد مر في شهرك يستحيل أن يعود مرة أخرى. Waktu yang berlalu di dalam hari kalian sudah tidak akan bisa kembali. Hari yang telah berlalu di dalam minggunya kalian sudah tidak akan bisa kembali. Minggu yang telah berlalu di dalam bulan kehidupan kalian sudah tidak akan bisa kembali, mustahil. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مخاطبا ابن آدم
ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك. Seorang bernama Abu Darda, beliau menyampaikan suatu wejangan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini ibarat hari-hari saja. Ketika sudah berlalu satu hari daripada kalian, maka sesungguhnya telah hilang juga sebagian daripada dirimu. فقيمة الزمن غالية وقيمة الساعة غالية بل قيمة النفس الذي يخرج منك غالية. Nilai daripada atau harga daripada waktu itu sangatlah mahal. Bahkan satu hembusan nafas itu juga nilainya tinggi sekali. لهذا كيف تستطيع إذا أردت أن تستغل وقتك يجب عليك أن ترتب وقتك وأن تضع لنفسك برنامجا في حياتك. Oleh karena itu, agar kalian semua itu mampu untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan kalian ini dengan baik dalam suatu kemanfaatan, maka kalian perlu untuk menata program-program yang perlu kalian laksanakan dalam seharinya, membuat jadwal maksudnya. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا وليس في شيء من عمل الآخرة. إني لأمقت الرجل أي أكره الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا وليس في شيء من عمل الآخرة. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan bahwasannya, saya itu paling tidak suka, paling benci kalau melihat orang nganggur tidak melaksanakan urusan baik duniawi ataupun ukhrawi, urusan akhirat. فطالب العلم العاقل وطالب العلم الناجح يعرف أن الساعة التي ضاعت عليها ماذا ستكون يوم القيامة. الساعة التي لم يذكر الله عز وجل فيها في هذه الدنيا يتحسر عليها يوم القيامة ويتندم عليها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. Seorang penuntut ilmu yang memiliki akal yang cerdas, seorang penuntut ilmu yang sukses, mereka akan betul-betul memahami nanti kelak waktu yang telah berlalu di dalam kesehariannya ini, apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Dan mereka ketika berlalu dalam ketidakmanfaatan, maka dia pasti akan menyesal dan menyesal. هذا يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا كيف يكون طالب العلم ناجحا في هذه الحياة. Al-Imam Syafi'i, beliau menjelaskan kepada kita beberapa kriteria terkait dengan seorang penuntut ilmu yang sukses itu siapa. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة وأستاذ إرشاد وطول زماني. Al-Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita 6 poin kriteria daripada penuntut ilmu yang sukses. Beliau menyampaikan, wahai saudaraku, tidaklah kalian akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Yang pertama, adanya kecerdasan. Yang kedua, adanya kerakusan dalam ilmu. Yang ketiga, adanya usaha dan semangat yang dikerahkan untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat, memiliki modal dalam melanjutkan kehidupan. Lalu memiliki seorang guru. Yang keenam adalah proses waktu yang panjang. ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة وأستاذ وصحبة وطول زمان. ذكاء، لابد على طالب العلم أن يكون ذكيا. فكيف يكون طالب علم وهو لا يتميز بالذكاء؟ Seorang penuntut ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di syarat yang pertama, hendaknya itu menjadi seorang yang cerdas. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa benar-benar memahami ilmu kalau dia tidak bagian daripada orang yang cerdas? كل إنسان في هذه الحياة منحه الله عز وجل قدرا من الذكاء فلا يوجد أحد غبي أبدا. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidaklah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada seluruh manusia ini memiliki bagian daripada kecerdasan. Tidak ada yang namanya manusia itu bodoh. هناك تغاب وليس غباء. Ada yang namanya itu seseorang menjadikan dirinya bodoh atau bodoh-bodohan. Kalau bodoh asli tidak ada. Atau menjadi bodoh. هذا العقل الذي أعطاك الله منحه الله لك ماذا تعمل به؟ هذا العقل الذي أعطاك الله ماذا تعمل به؟ تعمل به في أمور الشر والعياذ بالله.
akal yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, ini kalian gunakan untuk apa? Apakah kalian gunakan dalam hal-hal yang buruk? Jangan sampai kita berlindung kepada Allah. كم من إنسان منحه الله ذكاء في هذه الحياة ولكنهم على أسف لا يستخدموا في العلم ولكن يستخدموا في الشر والعياذ بالله. Berapa banyak manusia di dunia ini, mereka itu memiliki kecerdasan, tetapi tidaklah mereka itu menggunakan kecerdasannya itu sebagai perantara untuk mendapatkan ilmu. Justru kecerdasan ini mereka jadikan sebagai alat untuk suatu keburukan. الذكاء وحده ليس كافيا لا بد أن يكون مع الذكاء حرص. Kecerdasan saja itu tidak cukup, melainkan perlu ditambah dengan adanya kecerdasan, adanya juga kerakusan kepada ilmu. ما هو هذا الحرص؟ الحرص يتجسد في ماذا؟ الحرص يتجسد في أنك إذا علمت درسا من الدروس اليوم في القرآن، في اللغة العربية، في الفيزياء، في الكيمياء، لا بد عليك أن تذهب إلى البيت وتراجعه بدقة. Termasuk daripada tanda kerakusan kalian kepada ilmu adalah ketika kalian itu pergi ke sekolah dan kalian telah menghafalkan ayat Al-Quran, menghafalkan sesuatu, kalian telah belajar ilmu, belajar fisika, belajar kimia, lalu kalian pulang ke rumah, kalian masih ulang pembelajaran tersebut, kalian baca-baca lagi agar semakin paham. لا بد عليك أن تتعلم كل درس بيومه، يومه في يومه، حتى لا تتراكم عليك الدروس. لا يأتي يوم الامتحان إلا ويكون الامتحان بالنسبة لك سهل وليس صعب، لأنك يوميا تتعلم كل درس في يومه. Beliau menyampaikan bahwasanya, ini juga bagian daripada tips ya. Beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya kalian itu ketika telah mempelajari suatu ilmu di kelas, di hari yang sama kalian juga telah mengulangi pelajaran tersebut. Tujuannya apa? Kalau ditunda-tunda maka dia akan terus numpuk. Efeknya kalian akan kesulitan dalam melaksanakan ujian. Jangan sampai atau tidaklah kalian itu akan sukses dalam melaksanakan ujian kecuali kalian juga rajin dalam setiap harinya menunaikan pelajaran tersebut dan tuntas diulanginya. هذا هو الحرص وهذا هو فالذكاء إذا اجتمع مع الحرص ما شاء الله صرت طالب علم ناجح في هذه الحياة. Ini bagian daripada contoh kerakusan kepada ilmu. Kalau seandainya telah terkumpul di dalam kalian dua hal, kecerdasan dan kerakusan, insya Allah kalian akan menjadi penuntut ilmu yang benar-benar sukses di dalam kehidupan ini. ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة يعني الجانب المادي أيضا مهم في العلم. Termasuk kata beliau tadi, bagian daripada modal dalam urusan kehidupan, uang itu juga penting sekali dalam belajar. لأنه ربما بعض الناس حرموا من العلم لأن ربما الجانب المادي هو الذي منعهم من ذلك. Karena sayang mungkin sebagian daripada manusia itu mereka ingin belajar, namun ternyata mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar karena terhalang daripada urusan finansial. أيضا من شروط طالب العلم الناجح أن يكون مصاحبا للأستاذ. ما معنى مصاحبا للأستاذ؟ بمعنى أنه يكون مرافقا أستاذه، يسأله في العلم، يطالعه في العلم، يسأل عن المسائل التي لم يفهمها في العلم. هذه صحبة الأستاذ الدائمة. Juga termasuk daripada syarat yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tadinya adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa membersamahi gurunya, menyertai gurunya. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki pertanyaan, kita segera tanyakan kepada guru. Aktif bertanya, aktif sebisa mungkin memanfaatkan kesempatan adanya seorang guru itu dengan terus membersamainya. إذا درس أحدكم اليوم درسا علميا ولم يفهم شيئا في هذا الدرس فيجب عليه أن يسأل الأستاذ. Kalau seandainya kalian di dalam hari tertentu belajar suatu ilmu, lalu daripada ilmu ini ada perkara yang tidak kalian pahami, maka harus bagi kalian untuk menanyakan apa yang tidak kalian pahami itu kepada guru. لا يقول هذا الطالب أنا أفهم كل شيء وأعرف كل شيء. Janganlah seorang murid itu merasa, sudah saya paham semua, saya mengerti semuanya. فيجب عليه أن يكون طالب علم متواضع حتى يفهم بتواضعه العلم. Seorang penuntut ilmu itu harus dia senantiasa rendah hati, karena ketika dia rendah hati dia akan membuka diri untuk bertanya dan mendapatkan ilmu.
ثم أن هذا العلم يحتاج منك إلى طول زمان، لا يمكن أن يصير العالم عالما في سنة أو في سنتين أو حينما يتخرج في كلية أو في جامعة يصير عالما من العلماء الكبار. العلم يقول لك اعطني كلك عسى أعطيك بعضا. Dan dalam proses menuntut ilmu, sebagaimana syarat terakhir yang disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah proses yang panjang. Tidaklah seseorang itu menjadi seorang cendekiawan, seorang yang cerdas dengan belajar dalam waktu yang singkat, setahun, 2 tahun, lulus sekolah, lulus kuliah, tidak. Tapi senantiasa dia belajar, karena proses dalam belajar itu panjang. Bahkan ilmu dengan lisan halnya menyampaikan kepada kita bahwasanya seakan-akan ilmu itu berkata, berikan kepadaku seluruh yang kau miliki, maka aku akan memberikan kepadamu sebagian daripadaku. إذن في هذه الحالة أنت إذا تقيدت بهذه الشروط وعملت بهذه الشروط التي ذكرتها لك آنفا فستصير طالب علم ناجح بإذن الله عز وجل. Kalau seandainya kalian berusaha untuk mengikatkan diri kalian, menerapkan syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi di dalam proses belajar kalian, insya Allah kalian akan menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي عليك ألا تغيب هو أن تطيع أباك وأمك فيما يسمى ببر الوالدين. Tidak kalah penting, ada juga hal yang perlu kalian sangat perhatikan. Apa itu? Hendaknya kalian taat kepada kedua orang tua kalian. Yang mana ini kita kenal dengan istilah berbakti kepada kedua orang tua. كيف تكون طالب علم ناجح وأنت عاق لأبيك وأمك؟ لا يمكن أن تكون كذلك أبدا. Bagaimana mungkin dan terbayangkan seorang penuntut ilmu sukses, namun di saat yang sama dia adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. فالله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan telah ditetapkan dan telah Tuhanmu itu menetapkan bagimu untuk tidaklah kalian menyembah kecuali semata-mata kepadanya, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. فرض الله عز وجل في رضا الوالدين وسخط الله عز وجل في سخط الوالدين. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada ridhonya orang tua kalian, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala pun itu bergantung dengan murkanya kedua orang tua kalian. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan pernah kalian berkata kepada orang tua kalian, janganlah kalian berkata kasar menghina mereka, tetapi berlemah lembutlah dalam berbicara dengan mereka. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jagalah sayapmu di hadapan kedua orang tuamu. Meletakkan sayap itu bagikan burung, itu ibarat kalau meletakkan sayap itu suatu kerendahan hati. Ini tambahan dari saya. Seakan-akan kita merendah di hadapan kedua orang tua, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kedua orang tua kalian sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. إذن في هذه الحالة هذه الأمور كلها مجتمعة مع بعض، لا يمكن أن تخرج شرطا دون شرط، كلها متكاملة مع بعض. Apa yang disampaikan daripada poin-poin ini semua, nasihat ini semua, dia itu satu hal yang saling berkaitan. Tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Dia saling terikat. هذا أنا عندما أرى طالبا مؤدبا، عندما أرى طالبا ذا أخلاق عالية، أسأل عنه من هذا الولد؟ يقول لي أو يقال لي أن هذا الولد هو ابن فلان فلان ابن فلان، فأستطيع أن أقول أن هذا الولد رباه أبوه تربية إسلامية صحيحة. Beliau ketika bertemu dengan seorang anak, lalu beliau dapati bahwasanya seorang ini dia sangatlah dihiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Orang ini benar-benar beradab. Beliau akan bertanya, siapa anak itu? Lantas dikatakan anak ini adalah Fulan bin Fulan bin Fulan. Saat itu juga beliau bisa memberikan suatu hukum bahwasanya anak ini adalah hasil daripada didikan orang tua yang hebat. لأجل ذلك نستخلص من هذا الكلام كله أن العلم أمانة. Dari apa yang disampaikan ini semua kita berikan kesimpulan bahwa ilmu adalah suatu amanat.
مثل ما تكون عينك أمانة ورجلك أمانة ويدك أمانة وسمعك أمانة وبصرك أمانة فالعلم أيضا أمانة. Sebagaimana mata kita ini adalah suatu amanat yang perlu dijaga, tangan kita adalah suatu amanat, kaki kita adalah suatu amanat, maka ilmu juga bagian daripada amanat yang dititipkan kepada kita. ومن أعظم هذه الأمانات أمانة اللسان فلا تتكلموا بينكم بالكلمات التي لا تليق بطالب العلم. Termasuk daripada amanah yang agung yang diberikan kepada kita adalah amanah untuk menjaga lisan. Oleh karena itu jangan sampai daripada kalian penuntut ilmu berbicara kepada satu sama lain dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang penuntut ilmu. لا تسبوا أحدا ولا تستهزئوا بأحد ولا تسخروا من أحد. Jangan kalian itu mencaci maki orang lain. Janganlah kalian itu merendahkan orang lain. Janganlah kalian itu menertawakan dengan makna bully kepada orang lain. فكل كلمة تخرج منكم مكتوبة عند الله عز وجل. Karena sesungguhnya setiap daripada ucapan yang terlontar daripada lisan kalian itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يراقبكم جميعا في كل ما تقولون وفي كل ما تفعلون. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memperhatikan, menyaksikan apa yang kalian ucapkan dan kalian berbuat. فكلمات اللسان وخطوات القدم محصية عند الله عز وجل. مكتوبة عند الله عز وجل. Setiap daripada hal yang kita ucapkan, bahkan setiap langkah kaki kita itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فإذا سخرت من أي إنسان في هذه الدنيا ربما الله سبحانه وتعالى يسخر لك أحدا من الناس سيسخر منك. Kalau seandainya kalian itu di dunia ini merendahkan orang lain, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang lain di luar sana yang akan merendahkan kalian. وإذا تكبرت على أحد من الناس في هذه الحياة سيأتي عليك زمن من الأزمان وسيتكبر عليك آخرون. Ketika kalian itu di suatu momen sombong kepada orang lain, maka akan datang juga waktu di lain waktu orang akan sombong kepada kalian. فالجزاء من جنس العمل. Balasan adalah bagian daripada perbuatan kita. وكما تدين تدان. Sebagaimana kalian itu berhutang, maka kalian akan ditagih. بارك الله فيكم. Semoga Allah memberkahi kalian. ووفقكم لكل خير. Semoga Allah memberikan kalian kemudahan dalam kebaikan. ونتوجه بالشكر الجزيل. Kita memberikan ucapan terima kasih yang banyak Habib Muhammad bin Alawi bin Husain bin Shihabuddin, kepada Habib Muhammad bin Alawi bin Husain bin Shihab, Mudir al-Muassasah, ketua yayasan, wa al-Ustadz Mudir al-Madrasah, dan juga dengan Ustadz Naim, kepala sekolah, wa kafat al-asatidah, dan juga guru-guru yang lain, wal Habib Muhammad bin Hashim bin Syekh al-Habshi hafizahullah as-Saqqaf Mudir al-Madrasah, dan juga Al-Habib Muhammad bin Hashim As-Saqqaf selaku pembina daripada sekolahan ini. Dan kami sampaikan kepada para penuntut ilmu terima kasih yang banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita pemahaman dalam ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan kemudahan bagi kalian, dan Allah menjaga kalian, dan Allah menjadikan kalian daripada para ulamanya Allah, para dai yang mengajak kepada jalannya Allah, dengan senantiasa berpegangan kepada adab dan akhlak, dan melaksanakan menuntaskan amanah keilmuan. Allahumma sajib hadhihi da'awat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini ya Allah. Wa'ajjil Allahumma bil ijabat. Dan segerakan pengkabulan doa ini ya Allah. Wafiqna li kulli khair. Dan berikan kita kemudahan jalan kepada kebaikan ya Allah. Waj'alna min ahlil khair. Jadikan kami daripada orang-orang kebaikan ya Allah. Wahsyurna ma'al akhyar. Dan bangkitkan kita kelak di akhirat bersama dengan orang-orang yang baik. Ya Karim ya Ghaffar. Maha pengasih dan Maha pengampun. Ya Rahim ya Sattar. Maha pengasih dan Maha menutupi. Bijah Nabi Mustafa al-Mukhtar. Dengan berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya,
Ya, mohon izin. Ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan terkait yang sudah disampaikan tadi. Ya, anak-anak tadi kan sudah menyimak dengan baik ya, terkait materi yang sudah disampaikan. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Silakan, oke ya. Bisa dibantu saja. Mohon izin. Belakang, Putri, kelas Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiera Salafil Firdaus dari kelas 9B, izin bertanya. Sebagai remaja, bagaimana sih tips tetap menjaga syariat Islam di era modern? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف نلتزم بهذه الشريعة الإسلامية في العصر الحديث؟ kita jawab يعني نجيب بعد الأسئلة كلها. نعم هذا السؤال الأول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ya. Yasuruni liqa'ukum fi hadhil munasabah ya Syekh. Ismahuli an u'arifa nafsi ana a'imah solihah bisifatil mudarrisah fi hadhil madrasah. Syukran ala jami'il irsyadat wa taujihat an-nafi'ah lana li talamidana wa narju minkumul an al-irsyadat wa taujihat al-khosoh lana bisifatil mudarrisin wal mudarrisah huna mudarrisin wal mudarrisat fi hadhil madrasah kaifa nakumu bitarbiyatil talamid fi wasati tatwir takniyah fi hadzal zaman wa anwa'i wasailit tawasul al-ijtima'i al-mawjudah fi hadzal zaman liyakunu jilan mutakhalliqan bi husnil akhlaq. Narju minkumul irsyadat wa taujihat wa uqaddimu jazilah syukri ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat dari kelas 9C mau bertanya, mengapa saya harus memilih sekolah berbasis Islam? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما هو السبب الذي يجعلني لابد أن أختار الدراسة الإسلامية؟ المدرسة الإسلامية. سؤال جميل، سؤال أساسي فيلسوفي. Ya anak-anak mohon diperhatikan ya, minta bantuannya Habib Hussein bisa disampaikan tips. Pertanyaan yang pertama tadi terkait tentang bagaimana kita sebagai seorang pemuda tetap bisa terikat dengan agama di zaman yang modern ini, benar? تحافظ على الشريعة الإسلامية في هذا الزمن. الشرط الأول من شروط المحافظة على الشريعة الإسلامية في هذا الزمن أن تنتمي بصدق إلى الإسلام أولا، تنتمي بصدق إلى هذا الدين. Yang pertama, tips yang pertama bagi seorang pemuda untuk senantiasa terikat dengan agama di zaman yang modern ini, pertama adalah kalian itu harus bersandarkan kepada Islam, menisbatkan diri kalian kepada Islam dengan sungguh-sungguh dan tekad yang jujur. تعتز وتفتخر بأنك مسلم. Kalian harus bangga dan membanggakan bahwasanya kalian adalah seorang muslimah. فإذا أحسست بهذا الانتماء وبهذه المحبة تستطيع أن تدافع عن الشريعة الإسلامية في أي مكان كنت. Karena kalau seandainya kalian itu benar-benar merasakan suatu kebanggaan dalam diri bahwasanya kalian itu dinisbatkan kepada Islam, maka kalian bisa melindungi diri kalian dan syariat Islam itu.
ولا أعني بالدفاع عن الشريعة الإسلامية أنك تقتل أو تدمر أو شيء، لا، تدافع عن الشريعة الإسلامية بأخلاقك، بسلوكك، بمعاملاتك. Dan saya tidak bermaksud dengan kalian itu menjaga syariat Islam adalah dengan membunuh, memukul, ya, tetapi yang dimaksud adalah kita menjaga syariat Islam dengan akhlak kita, dengan ilmu kita. تحافظ على الشريعة الإسلامية في نفسك، تحافظ على الشريعة الإسلامية في إخوانك، تحافظ على الشريعة الإسلامية في كل من حولك. Yang dimaksudkan dengan menjaga syariat Islam adalah menjaga syariat Islam yang ada di dalam diri kita, menjaga syariat Islam yang ada di antara teman kita, menjaga syariat Islam di antara ruang lingkup kehidupan kita. حينما ترى المعاصي التي حولك من قبل أي مسلم كان، لا بد عليك أن تحزن ولا بد عليك أن تدعو الله عز وجل لهذا العاصي أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يكون مؤمنا تقيا. Kalau seandainya kalian itu menyaksikan bahwasanya ada seseorang yang berbuat maksiat daripada seorang muslim siapapun itu, maka di saat itu pula hendaknya kalian itu ikut turut bersedih bagaimana seorang ini bisa menjadi ahli maksiat, dan di saat yang sama doakan agar dia itu tergolong daripada orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang yang bertakwa. كم من المعاصي اليوم التي ترتكب في عالمنا الإسلامي؟ كم من المعاصي؟ Berapa banyak maksiat yang terjadi di muka bumi ini, di dunia Islam ini? Apakah bisa kalian hitung? هل تتألم لفعل هذه المعاصي من قبل المسلمين؟ Apakah ketika kalian menyaksikan adanya maksiat daripada saudara-saudara kita yang seagama Islam ini, apakah kalian ikut merasakan sakit dan sedih? هل يحترق قلبك من الداخل عندما ترى كثيرا من المسلمين يعصون الله عز وجل؟ Apakah hati kalian itu hancur ketika kalian melihat daripada hamba-hamba Allah yang muslim ini bermaksiat kepada Allah? لا بد عليك أن تحس بهذا الإحساس. Harus kalian itu merasakan hal yang seperti ini. وأن تشعر بهذا الشعور. Kalian harus memiliki perasaan seperti ini. فإذا كنت بهذه المثابة حافظت على الشريعة الإسلامية. Kalau seandainya kalian itu benar-benar memiliki perasaan yang sangat simpati dan empati kepada saudara kita muslim yang bermaksiat, hancur hati kita melihat mereka, maka kalian bagian daripada orang yang menjaga syariat Islam. هذا أمر مهم جدا. Hal ini penting sekali, perasaan ini. وهناك أمر آخر يجب عليك أن تتخير الأصدقاء الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله عز وجل. Termasuk bagian daripada hal untuk menjaga syariat Islam di saat zaman modern ini adalah pintar-pintar kalian itu memilih teman yang baik yang akan membantu kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. احذر من الأصدقاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. Hindari dan jauhi teman-teman yang memberikan pengaruh buruk dan mengajak kalian bermaksiat kepada Allah. لا تتخير إلا الأصدقاء الطيبين المحترمين. Jangan kalian itu memilih teman akrab kecuali mereka adalah orang-orang baik dan yang mulia. فإذا اجتمع الإخوة المحترمون والأصدقاء المحترمون صاروا ينتمون بصدق إلى الإسلام ويستطيعون باجتماعهم أن يحافظوا على شعار الإسلام. Kalau kalian itu ingin berbuat baik dan memilih orang-orang yang baik untuk menjadi teman akrab kalian, insya Allah perkumpulan ini menjadikan kalian itu lebih mudah untuk membawa kebaikan kepada Islam dan menjaga Islam. هذا الجواب باختصار على السؤال الأول. Mungkin ini jawaban ringkas yang disampaikan untuk pertanyaan yang pertama. السؤال الثاني ما هو؟ مدرسين ما شاء الله. المدرسون هم قادة المجتمع. المدرسون هم قادة المجتمع. Para pengajar itu adalah, ini untuk pertanyaan yang nomor 2 ya dari Ustazah. Seorang guru itu adalah pemimpin para masyarakat. والمدرسون هم الذين يصنعون الطلاب في هذا الجيل أو في هذا الزمن الخطير. Seorang guru itu adalah mereka yang mencetak generasi di dalam kondisi yang genting ini. وهم المرآة العاكسة لطلابهم. Dan guru adalah cerminan yang akan tampak daripada murid-muridnya. Maksudnya murid adalah cerminan guru. لأجل ذلك ينبغي أن يكون كل مدرس قدوة صالحة لطلابه. Oleh karena itu sudah seharusnya daripada seorang guru agar dia itu menjadi panutan yang baik
bagi para murid-muridnya. أن يكون قدوة صالحة لطلابه في كلامه في حركاته في سكناته لأن الطالب عندما يرى أستاذه يقلده في أي أمر إما خيرا وإما شرا. Hendaknya seorang guru itu menjadi panutan bagi murid-muridnya di dalam bertutur kata, di dalam gerak-geriknya, di dalam diamnya mereka. Karena seorang murid itu ketika menyaksikan seorang guru, mereka akan mengikutinya dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. فالمدرس يحمل مسؤولية كبرى في هذا الزمن. Oleh karena itu, status guru itu benar-benar membawa tanggung jawab yang besar. في هذا الزمن المحاط بالفتن والشهوات. Khususnya di dalam zaman sekarang ini yang benar-benar diliputi dan dipenuhi oleh fitnah dan nafsu. لهذا المدرس هو بمثابة الأب لطلابه. بمثابة الأب لطلابه. Oleh karena itu seorang guru itu bagaikan orang tua bagi murid-muridnya. لهذا الأب لابد أن يراعي طلابه. أن يراعي أبنائه. Sebagaimana seorang guru mengajar seorang guru itu bagaikan orang tua bagi anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua bagaimana? Orang tua memperhatikan dan mengurus anak-anaknya. وأن يشفق عليهم. Dan menyayangi mereka. وأن يكون رحيما بهم. Dan berlemah lembut kepada mereka. ويستخدم القوة في وقتها. Dan tegas sesuai dengan porsi dan waktu yang ويستخدم اللين في وقته. Dan menempatkan kelembutan sesuai dengan waktunya. فلا يمكن للمدرس أن يستخدم العنف والشدة والغلظة كل الوقت مع طلابه. Tidak mungkin seorang guru itu terus-menerus ولا يمكن لهذا الأستاذ أن يستخدم اللين مع طلابه. Tidaklah mungkin seorang guru itu senantiasa terus-menerus menggunakan ketegasan saja atau terus-menerus lembut saja, melainkan tegas di waktunya dan lembut di waktunya. لأن التعامل مع الطالب في هذا الزمن يحتاج إلى حرص وانتباه. Karena berperilaku dengan para murid untuk zaman ini itu memerlukan fokus dan kecerdikan. فالمهمة خطيرة جدا وصعبة جدا. المهمة والمسؤولية خطيرة جدا. Oleh karena itu status dan tanggung jawab seorang guru itu benar-benar sangat penting. والموفق من وفقه الله. Dan orang-orang yang beruntung berhasil adalah mereka yang dijadikan berhasil oleh Allah. وفي حقيقة الأمر أنا أشفق على أساتذة هذا الزمن، أشفق عليهم. Dan saya pada hakikatnya jujur saya sangat menyayangi daripada guru-guru zaman ini. لأنهم سيلاقون طلابا من أفكار متنوعة وأخلاق متنوعة. Karena mereka dihadapkan dengan murid-murid yang memiliki pemikirannya sendiri-sendiri, bermacam-macam warnanya. مع أفكار مختلفة في هذا الزمن. Dengan pemikiran yang rancu dan berbagai macam di zaman ini. فكيف يستطيع الأستاذ أن يوفق بين الطلاب كلهم وهم بهذه المثابة؟ Sulit bagaimana ya seorang guru itu bisa untuk mengantarkan muridnya kepada kesuksesan sedangkan mereka satu sama lain itu memiliki pola pikirnya masing-masing yang berbeda-beda. فالأستاذ في جهاد حقيقي. Sesungguhnya seorang guru saat ini benar-benar di dalam posisi jihad. وفقكم الله. Semoga Allah memberikan keberhasilan kepada guru-guru. Soal الثالث في لماذا لابد أن أختار المدرسة الإسلامية؟ لماذا تختار نعم. Kita dengarkan azan dulu.
Bismillah. حياكم الله. لماذا أختار المدرسة الإسلامية ولا أختار المدرسة إيش يعني قصده غير الإسلامية ولا إيش يعني قصده؟ طبعا النفس تجود بمكنونها عند الرغبة. أنت حينما تدخل المدرسة الإسلامية فهذه برغبتك، وحينما تدخل المدرسة غير الإسلامية فهذه برغبتك. لكن هذا السؤال مرتبط بالسؤال الذي قبله: كيف أحمي شعائر الإسلام وكيف أحمي مشاعر الإسلام؟ فأنت حينما تحس بالخطر المحدق بالإسلام تدخل المدرسة الإسلامية. Ini jawaban untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya. Apa alasan yang mendasar bagi saya untuk memilih sekolah yang berbasis agama Islam? Betul pertanyaannya? Jawabannya begini. Pertama, ketika kalian itu masuk sekolah Islam atau sekolah yang tidak berbasis ajaran Islam, itu kembali kepada pilihan kalian masing-masing pertamanya. Tetapi di sana itu ada faktor lebih, yang mana ini itu kembali kepada apa yang telah disampaikan di dalam pertanyaan yang pertama, bahwa bagaimana kita itu di zaman ini menjaga keutuhan agama Islam, diantaranya juga dengan kita masuk ke sekolah yang berbasis agama Islam. اليوم حينما ننظر إلى واقع المسلمين، هل المسلمون بحاجة اليوم إلى الأطباء وما أكثرهم، المهندسون وما أكثرهم، الفيزيائيون وما أكثرهم، الكيميائيون وما أكثرهم، ولكن أين فقهاء المسلمين؟ أين علماء الأصول؟ أين علماء اللغة؟ أين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ هم قليلون جدا، ولهذا نحن بحاجة إلى هؤلاء. Beliau sampaikan, kalau seandainya, sebelumnya saya harap ketenangan ya daripada adik-adik sekalian. Beliau sampaikan bahwasannya, sekarang kalau seandainya kita lihat realita kenyataan yang ada di hadapan kita, sebetulnya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Apakah mereka itu memerlukan seorang dokter, memerlukan seorang arsitek, memerlukan seorang dan lain-lain. Keperluan itu mungkin ada, tetapi fakta realita memerlukan daripada mereka orang-orang yang ahli dan paham kepada hukum-hukum syariat. Mereka yang paham betul tentang bahasa syariat yang berkaitan dengan Al-Quran. Mereka memerlukan kepada hal-hal ini lebih banyak. ولكن أفضل شيء في هذا الزمن أن تجمع بين الأمرين وأن تجمع بين الحسنيين، أن تأخذ نصيبا وافرا من علوم الشريعة وأن تأخذ نصيبا وافرا من علوم الدنيا. Tetapi kata beliau ada lagi yang lebih utama, yaitu apa? Kalian menggabungkan antara dua hal ini. Kalian mengambil porsi dalam bagian urusan duniawi, tetapi juga ada bagian daripada porsi akhiratnya, keagamaannya. Anda gabungkan keduanya. فأفضل شيء أن تجمع بين العمل بين المادة الإسلامية والمادة الدنيوية حتى تجمع بين الحسنين فتكون بذلك قد خدمت الدين وخدمت الدنيا. Yang mana, sebagaimana beliau ulangi lagi, yang paling utama dan afdol adalah kalian gabungkan antara dua hal ini, pembelajaran agama dan pembelajaran duniawi. Yang mana ketika kalian telah menggabungkan dua hal ini, kalian telah menggabungkan dua kebaikan. Dan di saat itu pula kalian akan berkhidmah kepada agama dan juga berkhidmah kepada dunia. هذا الأمر يحتاج إلى وعي منك وإدراك. Hal ini tapi memerlukan suatu pemahaman dan pemahaman daripada kalian. أما الإنسان العادي فلا يدرك هذه الحقيقة. Adapun manusia-manusia biasa, dia tidak betul-betul memahami makna ini. لا بد أن يكون عندك رغبة قوية في أن تتعلم الشريعة الإسلامية. Tanamkan dan penting sekali bagi kalian semua untuk berada di dalam diri kalian itu keinginan yang kuat untuk mempelajari syariat Islam. أن تتعلم اللغة العربية. Untuk belajar bahasa Arab. التي هي لغة القرآن. Yang mana bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. ولغة السنة. Bahasanya hadis. وكلام الله عز وجل يوم القيامة عربي. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat pembicaraannya dengan bahasa Arab. وكلام أهل الجنة عربي. Pembicaraan ahli surga itu dengan bahasa Arab. فكل ذلك يحتاج منك إلى جهاد وصبر ومصابرة. Oleh karena itu ini semua meniscayakan, memerlukan, mengharuskan adanya sabar, tekad yang kuat dan usaha yang keras.
فلا تتوقع أن تكون فقيها في سنة أو في سنتين. Jangan kira ya nanti ketika ingin menjadi seorang ahli fikih yang paham agama Atau itu bisa difahami setahun, 2 tahun. أو تكون محدثا أو مفسرا في وقت قصير. Atau menjadi seorang ahli hadis, menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran dalam waktu yang singkat. حتى بعد أن تتخرج في هذه المدرسة وبعد أن تتخرج في الجامعة وتلتحق بالحياة العملية الآن بدأت العمل الحقيقي في هذه الحياة. Ketika kalian itu sudah lulus daripada sekolahan ini, lalu masuk kepada perkuliahan, lalu lulus daripada perkuliahan dan kalian mulai di dalam suatu kesibukan pekerjaan, di saat itu sebetulnya kehidupan kalian itu dimulai. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يحفظكم وأن يفتح عليكم وأن يجعلكم من العلماء الكبار إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kebaikan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pemahaman bagi kalian dan Allah senantiasa melindungi kalian. Amin.